Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang kita hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT, dan seluruh orang tua-tua kita yang berhadir, pengurus masjid, alim ulama, cerdik pandai, Pak Imam, Bapak Ibu, jemaah fardu subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tidak bosan-bosan mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Terlebih di subuh ini, dalam keadaan cuaca dingin, hari hujan, mata mengantuk, badan letih, ada pula yang kurang-kurang sehat, tapi Allah masih karuniakan kita kekuatan bisa ke masjid. Yang mudah-mudahan besok inilah yang akan menjadi cahaya dan penerang di kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita hari ini masih berada di bulan Syawal. Mudah-mudahan semuanya sudah tuntas puasa 6 hari di bulan Syawal. Bagi yang belum, berarti masih ada kesempatan untuk menyempurnakan. Mana tahu masih ada kurang 2 hari, ini masih ada waktu. Hari ini, hari besok. Tadi tidak ada bersahur Pak Ustaz. Boleh niat sekarang. Tapi kalau tidak sahur takutnya tidak sampai pula sore itu. Karena untuk puasa sunat boleh berniat walaupun setelah fajar. Beda dengan puasa wajib, puasa fardu. Oleh karena itu kita sempurnakan, karena rugi. Hanya menambah 6 hari saja pahalanya, kata Nabi, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan lalu ditambah 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka dia dapat pahala puasa setahun penuh. Nah, jadi 6 hari cuma menambah. Cuman walaupun 6 hari berat daripada yang 29 hari itu lagi. Kalau tidak betul-betul niat, baru puasa masuk jam 10-11 telepon sama Pak RW, ngopi di mana gitu Ustaz? Itulah Pak ya, kacau. Umpama berat. Kenapa RW sudah selesai di puasa 6? Nanti hari kedua begitu pula dan seterusnya. Ayo bapak sekalian, ini sekedar mengingatkan. Karena makna Syawal itu sendiri artinya meningkat. Secara bahasa, Syawal itu salah satu artinya adalah ekor kalajengking. Itu bahasa. Kenapa ekor kalajengking? Karena banyak ekor-ekor hewan itu sebahagian besarnya kan turun ke bawah. Ekor kuda itu kan turun ke bawah.
Tapi ekor kalajengking naik dia ke atas. Di ujungnya itulah bisanya. Jadi Syawal itu secara bahasa ekor kalajengking. Jadi kalau ada bapak yang bernama Syawal, itu laki. Jadi sini tidak ada. Ada juga orang bernama Pak Syawal, kan? Makanya secara makna, apa maknanya? Ya, seperti ekor kalajengking itulah hendaknya kita setelah Ramadan ini masuk bulan Syawal meningkat amal ibadahnya, meningkat imannya, meningkat ilmunya, meningkat silaturahminya, dan meningkat semua yang bernilai kebaikan dalam dirinya. Itu makna Syawal, ada peningkatan. Karena orang setelah Ramadan ini paling tidak ada 3 model. Satu, orang yang beribadah selama Ramadan, lalu selesai Ramadan tetap dia ibadah. Dan di antara tanda ibadah kita itu diterima oleh Allah Ta'ala adalah setelah ibadah lanjut dengan ibadah. Setelah sholat dia lanjut dengan sholat sunat. Sholat fardu maghrib dia lanjutkan dengan ba'diyahnya. Sholat fardu isya dia lanjutkan dengan ba'diyahnya. Kecuali subuh ini tidak ada ba'diyah. Puasa begitu juga. Setelah puasa wajib dia kerjakan pula puasa sunatnya. Zakat, setelah zakat wajib dia kerjakan pula sedekah infak sunatnya. Itu pertanda bahwa amalnya diterima Allah. Haji, setelah haji yang sekali seumur hidup yang wajib dia tambah dengan umrohnya. Tahun ini ada yang berangkat haji kita Pak Haji, alhamdulillah, barakallah. Mudah-mudahan haji mabrur, amin. Tidak yang sunat lagi. Itu tandanya diterima. Tidak pun bisa haji karena sekarang Bapak Ibu kan haji ini sampai 30 tahun, 24 atau 25 tahun. Dan kalau sudah haji itu pulang dari haji tidak bisa langsung mendaftar peraturannya. Umpamanya Bapak berangkat tahun 2024, 2025 daftar lagi, belum boleh. Tunggu dulu 10 tahun baru boleh mendaftar. Itu pun antri lagi 25 tahun. Berarti 24 tahun atau 25 tahun. Berarti 35 tahun. 2024 ditambah 35, 60. Insya Allah, kalaupun belum mati minimal sakratul maut sudah dekat. Jadi setelah haji yang wajib dia kerjakan pula umroh yang sunat paling tidak. Begitulah seterusnya. Di antara tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di bulan Syawal ini pula, ini ada kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh kaum muslimin, khusus kaum muslimin Indonesia, namanya halal bihalal. Maka subuh ini sedikit kita mengkaji tentang halal bihalal. Karena Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Al-Quran, tak ada ayat yang menyuruh atau yang bercerita tentang kegiatan halal bihalal. Kalau kita tengok hadis, tak ada pula hadis sunnah Nabi yang mengajarkan atau yang menceritakan bahwa Nabi pernah setelah Ramadan membuat acara halal bihalal. Oleh karenanya sebahagian sahabat-sahabat keluarga kita yang lain itu yang tak sepaham dengan peringatan halal bihalal, mereka mengatakan itu perbuatan bid'ah. Karena memang halal bihalal ini tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Karena memang halal bihalal memang made in Indonesia, murni buatan orang Indonesia. Jadi sekarang ada karnaval, festival cinta buatan Indonesia, itu dia. Yang di depan kantor gubernur tua. Jadi kalau yang halal bihalal itu masuk buatan Indonesia.
Karena kalau kita tengok sejarahnya, peringatan halal bihalal ini kan mulainya tahun 1948 di saat Presiden Soekarno ketika dia melihat situasi antara tokoh-tokoh yang lain itu mulai tidak harmonis lagi. Tahun 1945 kita merdeka, lalu kemudian tahun 1948, kalau dulu ketika merebut kemerdekaan itu ada persatuan, kesatuan, kesepahaman antara tokoh-tokoh nasional, lalu kemudian dapatlah meraih kemerdekaan. Tapi baru kemerdekaan itu seumur jangkung, 3 tahun umurnya. Nah yang tadi bersatu, yang tadi kompak, yang tadi sepaham, udah mulailah berselisih paham oleh Presiden Soekarno. Nah ini bahaya kalau dibiarkan. Lalu bagaimana caranya? Dia panggillah seorang kiai karismatik ketika itu dari kalangan NU, namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pak Kiai datang dulu ke istana. Datanglah Pak Kiai. Ini Pak Kiai kalau kita biarkan lama-lama ini bahaya. Kita baru merdeka, sementara kawan-kawan ini sudah tidak baik. Satu sama lain saling menjatuhkan. Bagaimana menurut Pak Kiai? Wah, Pak Presiden, betul kata Pak Presiden, tidak boleh dibiarkan. Dan bahkan dalam Islam ada ayatnya yang langsung memerintahkan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang beriman itu bersaudara. Kalau ada di antara saudaramu itu yang tidak baik, saling berselisih, tidak akur, tidak bertegur sapa, maka tugasmu apa? Fa aslihu, perbaikilah dia. Dan bahkan boleh kita berbohong kalau untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Tahu kita si A dengan si B sedang tidak akur, sedang tidak baik, ada masalah, konflik, berselisih paham. Lalu berjumpa dengan si A, kita sampaikan, tadi aku jumpa sama si B, keceknya lah lama tidak bersobor dari dulu sama si A. Nanti jumpa lagi dengan si B, patang subuh, patang aku jumpa sama si A. Keceknya lah teragak lu dah si B. Padahal si A tidak ada bilang apa-apa, si B juga tidak ada bercakap apa-apa. Tapi karena niat fa aslihu baina akhawaykum tadi, karena niat dalam rangka untuk mendamaikan di antara keduanya, maka di saat itu dibolehkan. Akhirnya apa? Besok lusa jumpalah si A dengan si B. Oh, berarti si A ini selama ini sudah baik hatinya, sudah mau dia maafkan saya. Oh, si B ini berarti kan. Akhirnya mereka pun berdamailah. Nah makanya ketika Presiden Soekarno memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah, lalu Kiai Wahab Hasbullah dengan senang hati, lalu dia katakan kepada Pak Presiden, ini bulan Ramadan, sebentar lagi kita akan berhari raya Idul Fitri, bulan Syawal. Bagaimana kalau kesempatan hari raya itu nanti kita gunakan untuk mengumpulkan para tokoh itu, lalu kita duduk bersama, makan bersama, kita buatlah acara silaturahmi nasional. Nah oleh Pak Presiden Soekarno ketika itu, dia menyetujui, cuma sekedar namanya dia tak suka. Kata Presiden, Pak Kiai, kalau silaturahmi ini udah lazim, udah biasa. Mana kalau cari yang lain? Nah, kata Pak Kiai, Pak Presiden, inti acaranya tetap kita kumpul, tapi namanya yang kita ubah. Tak usah pakai silaturahmi, tapi apa namanya? Halal bihalal. Kenapa halal bihalal? Karena kata Pak Kiai, saling bermusuhan, tidak bertegur sapa, menjatuhkan, menuduh, memfitnah satu yang lain, dalam Islam hukumnya haram. Nah agar yang haram itu menjadi halal, menjadi baik, nah, maka kita buatlah acara namanya halal bihalal. Nah inilah salah satu sejarah atau salah satu
sebab kenapa halal bihalal itu terjadi. Maka dia murni made in Indonesia. Tapi walaupun made in Indonesia, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, ada hadis yang kemudian nanti bisa dijadikan dalil pedoman bagi kita. Apa dia? Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da. Dalam Islam, siapa yang pernah membuat tradisi kebaikan lalu kemudian dia mendapatkan pahala, dan pahala itu pun akan dia dapatkan andai ada orang lain yang terinspirasi melakukan hal yang sama setelah dia. Nah, halal bihalal hari ini yang dilaksanakan oleh kaum muslimin muslimat itu bernilai kebaikan. Makanya orang yang melaksanakannya mendapatkan pahala, dan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Presiden Soekarno pun mendapatkan kiriman pahalanya berdasarkan hadis. Karena memang banyak kebaikan. Apa saja kebaikan itu Pak Ustaz? Satu, kita tengok dari latar belakangnya saja. Kenapa dia diadakan? Di antaranya Pak, untuk menyatukan, mendamaikan orang lain, menjalankan perintah Allah, fa aslihu baina akhawaikum, damaikan antara saudara. Berarti ada kebaikan di dalamnya, ada perintah Allah yang diikutkan, yang diikuti, yang dilaksanakan. Sehingganya apa yang mereka buat dan dibuat oleh orang setelahnya menjadikan pahala bagi. Dan dari peristiwa itu pula dapatlah kita melihat bahwa betapa pentingnya hubungan kerjasama antara ulama dengan umara. Dicontohkan oleh dua tokoh. Nah, kadang-kadang hari ini antara ulama dengan umara kadang ya selalu tidak sepaham. Ulamanya mau A, mau ke kanan, umaranya mau ke kiri. Padahal kata Nabi dalam hadis, sinfani minan nasi, ada dua golongan manusia. Iza sholahan nas, kalau keduanya ini baik, maka baiklah manusia. Wa iza fasada, kalau keduanya buruk, fasadan nas, maka buruklah manusia. Siapa mereka? Al ulama wal umara. Ulama dan umara. Al ulama wal umara. Ulama dan umara. Siapa yang disebut dengan ulama itu? Ulama itu jamak dari kata alim, orang yang mengetahui, orang yang memiliki ilmu. Jadi ulama itu tidak harus ustaz. Makanya kalau kita tengok struktur Majelis Ulama Indonesia, di situ ada insinyur. Kalau ketua MUI Kecamatan Tenayan Raya, sarjana hukum SHMH, dia bukan kiai. Maka disebut dia ulama karena di dalam itu berkumpul alim, orang berilmu. Ada di situ orang yang menguasai ilmu kesehatan, dokter. Mesti ada di dalam majelis ulama itu yang mengetahui tentang bakteri, tentang komposisi makanan, orang Balai POM. Kenapa? Kalau hanya ustaz, kiai yang mengaji Al-Quran, mengaji hadis, nanti ketika dihadapkan oleh umat untuk meminta fatwa tentang, ya kalau dulu COVID, itu bukan langsung ustaz atau kiainya yang memfatwakan, tapi Pak Kiai, ustaz, ya yang paham agama tadi, dia tidak paham tentang penyakit COVID, dia tidak paham tentang
dikaji oleh mereka, lalu kemudian mereka pun menyimpulkan, kesimpulan itu dibawa ke sidang paripurna majelis, lalu kemudian dikeluarkanlah fatwa bahwa karena ini berbahaya, dia bisa menular, difatwakanlah untuk sementara jangan dulu kumpul-kumpul di masjid bapaknya. Ya ketika itu kan ada fatwa, masuklah sholat Jumat. Setelah mendengarkannya, sama dulu pernah ada fatwa tentang haram makan indomie bapaknya. Itu bukan kiai yang memimpin majelis ulama ketika itu yang langsung memfatwakan, tapi dari mana sumbernya? Setelah diteliti oleh yang alim yang tahu tentang itu, ternyata terdapat kandungan lemak babi di dalamnya. Inilah yang kemudian menyampaikan. Setelah kami teliti, setelah diperiksa, setelah diketahui ada komposisi di dalam itu mengandung. Sekarang diserahkan kepada majelis. Barulah ulama yang paham tentang ayat, tentang hadis, tentang hukum fikih tadi membuat sebuah simpulan bersama dengan yang alim dalam hal bidang keahlian yang tadi pula, maka muncullah sebuah hukum. Hanya majelis ulama dia tidak hanya terdiri dari ustadz kiai saja. Yang lain yang punya ilmu tentang, pokoknya alim, orang yang berilmu. Nah yang kedua tadi siapa? Al-umara. Umara itu siapa? Amir, pemimpin, orang yang memiliki kapasitas untuk mengambil sebuah kebijakan, memiliki kewenangan untuk memutuskan sebuah keputusan. Itu amir. Mulai dari level tertinggi presiden, turun ke bawah sampailah ke Pak RT. Ati Allah wa ati Allah wa Rasul wa ulil ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Patuhilah Allah, patuhilah Rasul dan ulil amri. Pemimpin kamu termasuklah Pak RT. Nah, Pak RW. Kalau di masjid ini siapa amirnya? Pengurus masjid. Pak Amir berapa namanya? Cocok aja. Pengurus masjid. Nah, kalaulah antara Pak RT, Pak RW, pengurus masjid, lalu para ustaz, para kiai, ini kan ada Pak Ustaz kita, Pak Adenin. Kalaulah mereka ini sudah duduk bersama, insya Allah inilah kejadiannya. Masjid Al-Barokah hidup dengan kajian-kajiannya, hidup dengan kegiatan-kegiatannya, subuhnya, maghribnya, apalagi subuh sudahlah mengaji, ada pula sarapannya. Walaupun perek beberapa waktu dulu tidak pakai sarapan, ini dah pakai belakang, kan? Kayak apa sekalian? Ini buahnya, makanya sebutkan Nabi, sinfani, ada dua golongan minan nas dari manusia itu. Iza salaha, kalau keduanya ini baik, salahan nas. Kalau keduanya baik, maka baiklah manusia. Kenapa Bapak Ibu ini bisa hadir subuh ini? Karena buah dari yang dua ini lah, antara ulama dengan umara. Kalau kita jemaah nih, apa kata orangnya ya? Kalau sempatlah Pak RW sudah berfatwa di RW kita ini, udah bubar, tak ada lagi pakai kajian subuh. Yang lain ikut aja. Apalagi kalau yang berfatwa Pak Ustadznya, tidak ada guna kajian subuh di Masjid Al-Barokah. Udahlah, buat. Nah itulah yang kemudian dicontohkan oleh Pak Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Presiden Soekarno. Kalau ini bisa terus langgeng, terus kita pertahankan antara hubungan ulama dengan umara ini, ya mudah-mudahan jadi Nabi Salahan Nas, maka manusianya akan jadi baik. Tapi sebaliknya, Iza fasada, kalau keduanya rusak, fasadan nas, rusaklah manusia.
setelah manusia itu rusak, besoknya hari kiamat yang berdua ini juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini poin yang dapat kita ambil dari peristiwa ini. Ada nilai kebaikan di dalamnya, bahwa sampai hari kiamat yang berdua ini memang harus tetap seiring sejalan, seia sekata, sehingga dengan demikian akan membawa kebaikan-kebaikan bagi umat yang ada di sekitarnya. Karena tidak semua tempat, Pak, seperti Masjid Al-Barokah. Kalau salah jauh-jauh, masjid saya aja lah, belum ada lagi kajian subuh dimulai. Baru kajian maghrib, kajian subuh itu ada, tapi hanya sekali sepekan. Ya mungkin salah saya ketuanya, tapi setiap subuh minggu, setiap subuh ahad ceramah pula keliling-keliling. Jadi kalau tidak ada ketua dalam itu kadang tidak semangat pula doa. Rencana mau kami rubah hari Sabtu lah, karena hari Sabtu saya ada 2 kali Sabtu yang nggak isi. Saya sengaja dikosongkan besok, salah satunya barulah kita buat kajian. Ayo Bapak sekalian rahmati Allah SWT. Ini poin pertama. Apa yang mau kita ambil, bahwa dari latar belakang dan sejarah peristiwa pelaksanaan halal bihalal ini mengajarkan kepada kita dua ini. Kalau dia sudah seiring sejalan, maka insya Allah akan membawa kebaikan. Dan itu pun disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Nah, yang kedua, bahwa halal bihalal ini memang di dalamnya tak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Di dalam halal bihalal itu apa inti acaranya? Bersilaturahmi. Silaturahmi itu kata Nabi, man ahabba ayyubsata fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharihi. Siapa yang ingin panjang umurnya, murah rezekinya, falyassir rahimah, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Tidak ada lagi yang salah. Silaturahmi itu disuruh oleh Nabi. Bahkan siapa yang ingin panjang umur, murah rezeki, silaturahmilah. Subuh ni je lah. Dengan bersilaturahmi kita subuh ni murah rezekinya. Kalau pergilah kita ke kedai lontong, nanti pulang dari sini dah kena pula 10.000 minimal. Ini dah beres. Kan panjang umur. Itu nyata-nyata aja. Padahal rezeki itu bukan hanya itu. Diberikannya kita ketenangan lahir dan batin, itu rezeki yang datang dari Allah. Dan ketenangan itu bisa datang dengan cara seperti mana? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu fima bainahum. Kumpul di rumah Allah, baca kitab Allah, mengkaji isinya, maka di antara rezeki yang akan Allah berikan kepada dia apa? Nazalat alaihimus sakinah. Allah tenangkan hatinya. Nah, ketenangan hati inilah yang hari ini banyak orang tak dapat, Bapak Ibu. Duit banyak, rumah besar, mobil mewah, tapi hati tak mau tenang. Akhirnya mencari tempat ketenangan. Kemana dia cari? Ke KPKP, dugem. Katanya disitulah tempat paling tenang. Tenangnya sesaat, pulang dari situ sakit kepala balik. Karena ketenangan yang dia cari ketenangan semu. Ada ketenangan yang langsung datang dari Allah Ta'ala. Mana tempatnya? Baitin min buyutillah, rumah Allah. Datang mengaji. Nah, besok ada di hari kiamat itu orang yang akan dicampakkan ke dalam neraka sa'ir. Siapa mereka? Orang yang tak mau mengikuti dan mendengarkan pengajian-pengajian. Dan dibuat oleh pengurus setiap hari Ahad, pakai sarapan pula, tak pula mau datang. Tapi kalau untuk begadang sampai pagi di meja domino sanggup. Ya. Untuk menunggu siaran langsung live UFC U23 sanggup.
Tapi untuk duduk hanya sekitar 50 sampai 60 menit. Tadi kita mulai jam 5 lewat berapa tadi? Ya, 5.30 lah Pak. Nanti selesai jam 6.30. 1 jam. Berat. Lalu dah lalu lah. Ya. Sampai lalu mudah-mudahan tetap mendapatkan ketenangan. Bahkan mungkin dengan lalu tambah tanam. Ya, di rumah tak lalu. Golek kiri, golek kanan, tengok katil, nampak perlu cicak lewat. Enggak lalu. Jadi dalam dengan ceramah, itu baru bakar roh. Sakit tenangnya itu. Bapak sekalian rahmat Allah Ta'ala, rezeki tidak hanya berbentuk materi. Badan yang sehat itu rezeki. Pikiran yang tenang itu rezeki. Anak-anak yang mau patuh, anak-anak yang berapa banyak hari ini orang tua yang stres karena anak. Nah, itu rezeki. Akur antara suami istri itu rezeki. Dan boleh jadi karunia itu Allah berikan kepada kita buah dari silaturahmi. Nah, halal itu muatan utamanya adalah silaturahmi. Kalau tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, mudah-mudahan silaturahminya mendatangkan pahala. Apalagi yang muatan muatan halal bihalal itu. Nah, dalam halal bihalal itu disampaikan oleh Ustaz, Bapak Ibu, jangan menyimpan dendam. Maaf itu lebih baik karena pahalanya besar. Nabi sedang halakoh dengan sahabatnya, lalu kemudian sedang berceramah atau siang. Nabi pun menyampaikan, jam ini yang cepat atau jam saya lambat? Lu jam 6 lagi, pun jam 6 ke 8 balik. Jam 5 dia dapat balik. Ini Tuan Pak Amir jamnya di setel nanti banyak orang salah sangka. Kau pengurus tak akur Pak. Ya, jam di muka dengan jam di belakang tak akur. Karena kau pengurusnya kan. Salah satu ciri pengurus masjid tak akur itu jamnya tak akur. Nah, saya tadi perhatikan, saya pikir jam 6 lewat seperempat kan. Rupanya jam 6 kurang. Nah, Nabi sedang berceramah, sahabat-sahabat utama dikelilingnya. Karena Nabi itu kalau ceramah halakoh dia, berkeliling, berlingkaran. Datang kata Nabi, coba nanti perhatikan, akan masuk ke masjid ini seorang laki-laki calon penghuni surga. Padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat yang hebat-hebat. Tiba-tiba Nabi mengatakan, tengok oleh kalian, nanti ada orang ahli surga mau masuk ke masjid. Ditunggu, datanglah dia. Masuk, lalu sholat 2 rakaat, keluar. Pulang. Hari besok sama, Nabi juga cerita, nanti masuk di calon penghuni surga. Hari yang kedua masuk orang yang sama. Dia sholat sunat 2 rakaat lalu keluar. Bukan dia ikut dengan Nabi mengaji. Hari ketiga sama juga, nanti masuk lagi. Sehingga di antara sahabat yang tadi itu yang bersama dengan Nabi, udah 3 kali berturut-turut Nabi menyebutkan orang tadi akan masuk surga. Hari ketiga datanglah seorang sahabat dari kalangan anak muda, Abdullah bin Umar. Dia ikuti bapak tadi dari belakang, dia cari di mana rumahnya, lalu dia masuk ke rumah, ketuk pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, izin saya mau bertamu, silakan. Cuman bukan sejam 2 jam, saya mau menumpang menginap di rumah Tuan. Boleh? Akhirnya inaplah dia di situ. Pagi, siang, sore, malam. Sampai pagi lagi, siang lagi, sore, malam. 3 malam berturut-turut dia bersama dengan orang yang disebut Nabi ahli surga tadi.
Kenapa dia di dalam rumah itu 3 malam? Karena dia ingin meneliti, mencari tahu apa warna kerajaan apa ibadahnya. Kenapa Nabi katakan dia ini masuk surga, padahal orangnya masih di dunia. Mengorek-ngorek, mencari tahu. Kenapa perlunya dia cari tahu? Kalau dia tahu nanti dia ingin mempraktekkan, karena dia juga ingin masuk surga. Emang umpamanya kita ada orang katakan, apa itu bisa masuk surga? Atau nanti apa itu? Ada amalnya cuma banyak sampai kayu. Itu kita baca apa amal apa? Carinya lah. 3 hari berlalu, 3 malam pun sudah habis. Dia tidak mendapatkan jawabannya. Maka dia pun permisi pulang. Karena bertamu itu cuma 3 malam, Pak. Kalau masuk 4 malam itu tidak tamu namanya. Boleh suruh pulang. Kalau tidak iya boleh ya. Bilo pada awak. Lalai nyokok ini. Belum anak, belum 3. Awak berdua di rumah. Tidak tamu namanya. Tamu itu 3 malam dia batasnya. Masuk malam kampek, tidak pun suruh pulang, suruh bayi makan. Saya sudah 3 hari 3 malam di rumah ini. Dulu 3 kali Tuhan datang ketika kami bersama dengan Nabi. 3 kali pula kami sebut Bapak masuk surga. Lalu sengaja saya datang untuk meneliti, mencari tahu apa amal Bapak. Tapi sampai hari ini sudah masuk hari yang ketiga nih, saya tidak mendapatkan jawaban. Kalau boleh saya tahu apa rahasianya? Apa kata yang punya rumah? Wahai anak muda, 3 hari 3 malam nih engkau bersama dengan kami di rumah nih. Itu yang kau tengok, itulah adanya. Solat yang kau kerjakan sama dengan solat para sahabat yang lain. Bahkan mungkin ada sahabat yang jauh lebih banyak solatnya, yang jauh lebih hebat ibadahnya. Karena itulah apa adanya. Tapi mungkin boleh jadi ada yang engkau tidak tahu. Dan boleh jadi pula itulah yang dimaksud Nabi menjadi alasan. Apa dia? Kata dia, aku tidak pernah absen. Setiap malam sebelum tidur aku berucap bersaksi kepada Allah, ya Allah, saksikanlah andai ada orang yang menyakiti hatiku hari ini, mulai dari bangun sampai menjelang tidur, semuanya sudah kumaafkan, siapapun dia ya Allah. Itulah amalnya juga. Apa amalnya? Memaafkan kesalahan orang. Setiap sebelum tidur, ya Allah, siapa saja yang bersalah sudah kumaafkan. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit hati ya Allah. Itulah surga. Bayangkan Bapak, ada sahabat yang bersama Nabi, sementara dia ketika itu datang sebentar langsung pulang, tapi dia pula masuk surga. Kenapa? Karena amalnya, amal diri, amal hatinya, dia memaafkan, mudah memaafkan. Mau yang salah cakap, mau yang salah buat, mau yang salah ini, salah itu, yang membuli, yang mencaci, yang memaki, yang komen di WA grup, sudah saya maafkan ya Allah. Mau tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, laki, perempuan, anak-anak, dewasa, sudah saya maafkan. Engkau saksinya ya Allah. Tiba-tiba ada kita, jangankan orang lain, memaafkan laki sendiri pun tak mau. Sampai 3 hari tidak bertegur dengan laki. Ada Pak Ustaz? Ada. Cuman walaupun ada kayak itu, kopi itu dibuatkan juga pagi. Ya tidak disapunya orang Pak, tapi kopi disiapnya juga. Kita ada damai Pak, bendera putih lagi. Kalau ada disiapkannya kopi itulah aman. Bapak sekalian rahmatullah ta'ala, berarti apa? Halal bihalal mengajarkan tentang kemaafan, keutamaan maaf, yang mudah-mudahan dari situ jemaah ini maaf itu menjadi sebuah amal mudah saling
memaafkan. Karena memang memaafkan ini mudah diucapkan, mudah dipelajari, tapi sulit dipraktekkan. Apalagi kalau sempat sudah benar-benar sakit hati kita. Apalagi kalau sudah sakitnya itu di sini, itu dah tidak ada Ustaz. Kasih upahnya, itulah Pak ya. Nah, karena memaafkan itu berat, sementara pahalanya besar, hadiahnya surga, dan Allah Ta'ala itu pula tahu dengan diri kita, Islam itu pula agama yang sesuai dengan fitrah. Makanya dalam agama, dalam syariat, boleh kita untuk tidak bermaafan dulu, boleh kita untuk tidak bertegur sapa. Sakit betul hati kita, marah, boleh kita tidak baik, boleh, tapi limitnya cuma 3 hari. Lewat 3 hari expired. Halal. Ibu dengan tetangga berselisih paham, lalu sakit hati, tidak mau menegur, boleh, tapi 3 hari. Untuk apa waktu 3 hari itu? Itulah tandanya Islam itu agama yang fitrah, cocok dengan kita. Allah Ta'ala tahu untuk memaafkan itu bagi kita ini agak berat. Maka hari pertama, dulu, tenang-tenangkan, istighfar, ingat-ingat, hidup ini sebentar, awak akan mati masuk kubur, besok dia besar dihisab. Apalah gunanya kita dendam-dendam? Mengobat bukan 3 hari. Masuk hari keempat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, minta maaf saya Bu, mungkin dulu salah cakap, ada pun salah Ibu, sudah saya maafkan. Kenapa lah? Dan karena memaafkan itu berat pula, dalam syariat boleh kita membalas. Selalu saya sampaikan, dimakinya kita boleh kita balas. Ibu dimaki orang boleh membalas, dengan syarat balasan itu tidak boleh lebih dari apa yang kita terima. Mesti balance, mesti seimbang, mesti sama dengan, tidak boleh lebih besar. Tapi kalau kita balas lebih besar, mestinya dia yang bersalah atau menzolimi kita, tetapi karena balasan itu lebih besar, kita yang akhirnya bersalah dan menzolimi dia. Makanya jalan keluarnya nggak usah balas. Boleh balas Ustaz, boleh. Matinya kuciang loh, anak. Cuman kadang kan membalas yang setimpal ini berat. Kuciang katanya, datang aku kuciang aye itu lah lebih. Di situlah kena kan. Kalau yang namanya membalas sulit untuk setimpal dengan apa yang kita terima. Kenapa? Karena ketika kita mulai membalas, di situ dirasuki oleh iblis dan setan. Makanya Nabi Muhammad ketika berdua dengan Abu Bakar, dimaki-maki orang, diam dia. Abu Bakar diam, Nabi diam. Hari besok datang lagi orang memaki, Abu Bakar diam, Nabi juga diam. Hari ketiga, kali ketiga, dimaki lagi oleh orang kafir. Abu Bakar yang tidak sabar, dia tegak, dia balas. Satu, Nabi tidak balas, Abu Bakar tidak balas, Nabi tetap duduk. Dua, Abu Bakar tidak membalas, Nabi juga masih duduk. Ketiga, ketika Abu Bakar berdiri membalas, Nabi pun ikut berdiri, tapi bukan menolong Abu Bakar. Nabi langsung balik kanan, tinggalkan Abu Bakar. Heran Abu Bakar, dia kejar balik, ya Rasulullah, 2 kali kita dimaki, aku tidak balas, engkau tetap bersama aku. Tapi kenapa ketika aku membalas, malah engkau tinggalkan, bukan malah menolong? Apa kata Nabi? Abu Bakar, di saat kita tidak membalas, ketika itu setan, malaikat bersama dengan kita. Tetapi di saat engkau mulai membalas, setan pun hadir, iblis pun datang. Malaikat tidak mau duduk satu majelis dengan setan. Di saat itulah malaikat pergi, dan aku pun tidak mau duduk dengan iblis dengan setan. Makanya setiap orang yang membalas, jarang yang bisa membalas dengan balasan yang setimpal, pasti berlebih. Makanya jalan keluarnya jangan membalas, bukakan pintu maaf, dan mudah-mudahan maaf itu pula yang akan mendatangkan pahala dari Allah Ta'ala. Nah, yang terakhir, apa muatan halal bihalal itu?
adalah saling mendoakan. Belum lagi mulai acara kita sudah mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang datang dari jauh, ada yang datang dari dekat, berjumpa assalamualaikum, assalamualaikum. Itu doa. Apa maknanya? Assalamualaikum, selamat untuk kamu, warahmatullahi dan rahmat Allah wabarakatuh, dan keberkahan dari Allah untuk. Dijawab pula oleh kawan kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 doanya masing-masing. Kata Nabi, ma min abdi muslimin yad'u li akhihi. Siapapun orang Islam yang mendoakan saudaranya bizahril ghaibi, tanpa sepengetahuannya, maka kata Nabi, qalal malak, maka malaikat berkata kepadanya, falaka bimisli, aku doakan engkau juga dengan yang sama. Maka ketika halal bihalal terucap doa, ada doa, ya Allah murahkan rezeki dia, ya Allah tenangkan hatinya, ya Allah damaikan keluarganya, ya Allah tentramkan dia, ya Allah selamatkan dia. Maka ketika itu apa kata malaikat? Kata Nabi, malaikat berkata, falaka bimisri, aku doakan engkau juga sama. Makanya mendoakan sesama ini juga sangat besar pahalanya, dan itu ada di dalam kegiatan halal bihalal. Nanti dikampaikan sambutan oleh ketua RW, Bapak Ibu, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah selama bulan Ramadan. Nah, itulah doa. Datang kata malaikat, aku doakan engkau juga sama. Mudah-mudahan bertambah iman kita, semakin semangat di luar Ramadan untuk ibadah. Amin kata malaikat, aku doakan juga sama. Nah makanya kegiatan itu bernilai dan bernilai kebaikan. Mudah-mudahan andai hari ini kita sudah laksanakan subuh ini, mudah-mudahan menambah keyakinan kita bahwa kegiatan itu mudah-mudahan mendatangkan manfaat dan pahala. Andai yang belum, ya mudah-mudahan, meskipun belum bukan berarti karena kita tidak sepakat dan kemudian mengatakan itu haram, bid'ah dan berdosa. Hanya karena ya belum sempat saja. Ini barangkali Bapak Ibu, banyak maaf dan terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.